Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Ekandari dengan NPM 1915041 Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari pengendalian proses dynamic HYSYS. Jadi pertama-tama kita buka new case, kemudian masukkan komponen. Di sini saya menggunakan H2O dan juga udara atau air. Kemudian memilih fluid package yaitu Antoin. Kemudian masuk ke simulasi. Nah, di simulasi ini kita memasukkan stream masuk dan juga control valve. Nah, untuk inletnya itu 1 dan outletnya diberi nama VL100. Kemudian di sini streamnya di bagian condition kita atur temperaturnya menjadi 25 derajat Celcius dan juga pressure-nya 350 kPa, mass flow-nya itu 1000. Nah, untuk mole fraction-nya di sini aku pakai 0,8 dan juga 0,2. Kemudian kita menggunakan separator. Nah, untuk inletnya itu VL100 tadi. Kemudian kita masukkan lagi control valve. Di sini saya menggunakan 2 control valve, di mana yang satunya itu kita beri nama vapor outletnya itu V1 dan liquid outletnya itu V2. Kemudian yang V1 tadi menjadi inlet, yang V2 tadi menjadi inlet yang control valve yang kedua. Nah, kemudian ini kita rapikan terlebih dahulu. Masuk ke control valve yang pertama, itu outletnya kita beri nama VL101 dan juga control valve yang kedua kita beri nama VL102. Nah, kemudian kita masukkan parameternya. Di sini kita menggunakan 50 kPa. Nah, juga yang satunya juga sama, kita menggunakan 50 kPa di parametersnya. Kemudian masuk ke rating. Nah, diameternya ini kita isi 1 dan height-nya ini kita isi 3. Kemudian setelah itu kita masuk ke control valve yang pertama tadi, kita masuk ke rating. Di sini kita klik size valve, kita masukkan 30. Kemudian sama untuk control valve yang kedua juga, kita size valve, kita masukkan di sini angkanya 600. Kemudian untuk control valve yang ketiga itu kita masukkan juga di bagian rating itu size valve. Di sini kita menggunakan 3. Nah, setelah itu kita masuk ke dynamic, di mana di sini kita aktifkan. Untuk control valve yang kedua juga kita masuk ke dynamic, kita aktifkan pressure-nya. Yang tadi itu kita aktifkan molar flow-nya. Nah, kemudian untuk control valve yang ketiga kita aktifkan juga pressure-nya. Setelah itu, jika sudah semua, kita masuk ke dynamic assistant, kemudian kita finish, kemudian kita save di desktop. Kita beri nama air separation atau separasi udara. Kemudian kita save, kita klik yes. Lalu kita masuk ke integrator, kita aktifkan real time, kita checklist real time-nya, kemudian kita atur ke second dan kita masukkan K10. Kemudian lanjut ke strip chart-nya, kita add. Kemudian logger size-nya kita ganti jadi 1000. Kemudian kita klik edit. Lalu setelah diklik edit nanti akan muncul seperti ini. Kita close saja, kemudian ini kita pindahkan, lalu kita add. Nah, untuk ini kita klik 1, kemudian kita ketik mass flow. Nah, nanti akan keluar mass flow. Lalu kita klik, kita select it dan klik done. Nah, kemudian untuk yang kedua itu V2 masih sama mass flow variablesnya, dan juga V1 dan V2 itu variabelnya mass flow. Kemudian yang V100 itu liquid pressure level. Kita klik down, kemudian kita edit, klik edit,
lalu kita display. Nah, di sini kita akan melihat strip chartnya. Jika strip chartnya sudah muncul, kemudian kita klik kanan, kemudian klik grab control, kemudian kita ubah colornya menjadi white agar strip chartnya terlihat lebih jelas. Nah, kemudian yang V100 liquid present level tadi kita hapus V100-nya. Kemudian yang warna biru tadi, yang V2 mass flow-nya kita ganti namanya menjadi liquid mass flow. Nah, kemudian yang V1 mass flow, yang warna hijau kita ganti namanya menjadi vapor mass flow. Nah, kita ganti menjadi vapor mass flow. Kemudian yang satu tadi mass flow-nya warna merah kita ganti di sini menjadi feed mass flow. Nah, jika sudah, nah kita X saja, kemudian kita auto scale all access. Nah, di sini kita klik kanan, klik legend, kemudian di sini akan keluar warna-warna dan juga nama kurva yang telah kita beri nama tadi. Kemudian kita run untuk melihat strip chartnya, kemudian kita auto scale all access. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kurvanya akan berjalan dengan waktu yang sudah kita tentukan tadi di awal. Nah, di sini kita bisa melihat warna dari kurva-kurva yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kemudian kita klik general di integrator tadi, kita setting ininya menjadi 20 second. Kita checklist real time-nya. Nah, di set real time faktornya kita ganti menjadi 60. Nah, di sini kita bisa melihat, kemudian setelah itu kita stop saja, kemudian kita auto scale all access. Nah, di sini kita lihat dulu. Di sini ada vapor mass flow, kemudian liquid mass flow yang sudah kita tentukan tadi di awal. Kemudian kita close saja. Nah, di sini di simulasi ini kita masuk ke control valve yang ketiga tadi. Kita lihat di sini valve openingnya kita set menjadi 30. Kemudian control valve-nya akan berubah, strip chart-nya akan berubah. Nah, bisa dilihat seperti di layar. Nah, kemudian kita masukkan PID ini ya, kita masukkan sebanyak 3. Nah, di sini kita beri nama PCV. Nah, kemudian kita select V1, kemudian kita ketik di sini mass flow, kita pilih atau select. Kemudian setelah itu kita select PVC-nya, kemudian kita VLV 100, lalu kita select, kemudian kita klik OPC-nya tadi, kemudian PV minimumnya kita ganti menjadi 0, PV maksimumnya menjadi 3000. Nah, TI-nya di sini kita atur menjadi 2. Kemudian jika sudah, modenya kita jadi auto, kita ubah menjadi auto. Kemudian kita lanjut ke PID yang kedua. Namanya di sini sama, kita ganti menjadi PCV. Kemudian kita klik tadi PV for PCV-nya tadi. Nah, di sini V100, mohon maaf, kita ketik vessel pressure, kemudian kita select. Kemudian OP-nya ini kita
menggunakan VLV 100 tadi, kemudian kita select. Nah, di sini kita klik direct, kita ganti direct, kemudian pressure-nya itu yang untuk minimum kita ganti 0 dan untuk PV minimumnya kita ganti 200. Mohon maaf, PV minimumnya kita ganti 150. Nah, kemudian TI-nya kita ganti menjadi 2 sama seperti yang tadi. Nah, untuk yang ketiga juga sama, kita beri nama dulu di sini. Itu namanya IC102 aja, tidak perlu diganti. Kemudian V100, kemudian kita klik level. Di sini liquid pressure level, kemudian VLV 102-nya sama di selected tadi. Lalu di sini kita ganti press range minimum menjadi 0 dan maksimumnya menjadi 100. Kemudian TI-nya itu 2, kemudian kita ganti ke direct. Kita close, kita ganti ke auto. Sama seperti yang kedua tadi. Nah, kemudian kita faceplate untuk yang PID yang ketiga, kemudian kita faceplate juga untuk yang kedua dan yang pertama tadi. Nah, di sini kita bisa melihat waktu yang digunakan dalam strip chart-nya. Nah, kita atur menjadi auto di sini. Nah, di sini kita bisa melihat strip chart-nya. Kita klik kanan, kemudian auto scale all access. Nah, seperti ini strip chart yang sudah kita buat. Nah, ini kita besarkan biar bisa melihat dengan jelas. Di sini juga kita bisa mengganti pressure-nya. Di sini kita ganti menjadi 200, 150. Nah, sekian tadi pemaparan dari simulasi HYSYS, dynamic HYSYS yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.